Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mira Dwi Utami dari Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir STAI Persis Garut. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai materi filsafat ilmu, yang mana tugas ini diajukan untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah filsafat ilmu. Baik teman-teman, di sini ada beberapa pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama mengenai ruang lingkup filsafat ilmu, yang kedua mengenai sejarah perkembangan sains, dan yang ketiga ada perbedaan sains barat dan sains timur. Baik, sekarang menuju kepada pembahasan yang pertama, yaitu mengenai ruang lingkup filsafat ilmu. Filsafat ilmu, sebagaimana lazimnya sebuah disiplin ilmu, memiliki objek material dan objek formalnya tersendiri. Nah, objek material itu sendiri adalah materi atau bahan yang menjadi objek penyelidikan ilmiah. Jadi, dengan kata sifat material, tidak dimaksudkan sebagai bahan-bahan materi bagi sebuah pekerjaan tukang, tetapi pokok soal atau pangkal pikir yang merupakan bahan atau objek pemikiran penyelidikan ilmiah. Dengan kata lain, objek material dapat disebut juga sebagai objek yang dikaji. Nah, sedangkan objek formal adalah sudut pandang, pendekatan atau metode dan cara kerja yang digunakan dalam rangka membongkar, menyingkap, dan mengolah setiap bahan atau materi pemikiran objek material guna dapat mengembangkannya menjadi pengetahuan yang teruji dan tertata secara sistematis. Jadi, objek formal menunjuk pada kemampuan dalam mengkritisi, mengkaji, memahami, menganalisis, mensintesis, dan mengonstruksi setiap sistem ide atau peta kognitif yang tersimpan di balik segala penampakan bahan atau materi objek material. Nah, secara singkatnya kita dapat menyebutkan bahwa objek formal itu adalah alat atau pendekatan yang digunakan untuk mengkaji. Baik, sekali lagi ya, objek material itu singkatnya kita dapat menyebut bahwa objek material itu adalah objek yang dikaji, sedangkan objek formal adalah alat atau pendekatan yang digunakan untuk mengkaji. Nah, berdasarkan penjelasan tadi, yang menjadi objek material filsafat ilmu itu adalah ilmu, dan yang menjadi objek formalnya adalah filsafat. Nah, dengan demikian, filsafat ilmu adalah sebuah disiplin ilmu yang membahas ilmu dengan pendekatan filsafati. Kemudian kita bahas mengenai objek material terlebih dahulu. Tadi sudah disebutkan bahwa objek material dari filsafat ilmu itu adalah ilmu itu sendiri. Nah, ilmu sendiri memiliki 3 dimensi yang berbeda. Pertama, ilmu sebagai proses, yang kedua, ilmu sebagai prosedur, dan yang ketiga, ilmu sebagai produk. Nah, sebagai sebuah proses aktivitas, ilmu pengetahuan merupakan kegiatan kognitif dan rasional manusia yang berlangsung dalam suatu proses untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Nah, kegiatan ilmu pengetahuan, terutama yang kita ketahui sebagai kegiatan akal budi manusia dengan melakukan pengamatan, observasi, penelitian, dan penalaran untuk memperoleh penjelasan dan kebenaran pengetahuan tentang lingkungan alam dan lingkungan kehidupan sosial ini agar manusia mampu membuat perhitungan, perkiraan, dan yang pada akhirnya mampu secara teknis mengendalikan, menguasai, serta memanfaatkannya bagi kesejahteraan hidup umat manusia. Nah, dengan demikian, proses kegiatan ilmiah tersebut diharap dapat meningkatkan pengetahuan akal budi yang pada gilirannya dapat meningkatkan kemampuan akal budi manusia dalam menangani berbagai macam permasalahan yang dihadapinya. Nah, untuk mencapai tujuan yang diharapkan tadi kan sudah disebutkan bahwa ilmu sebagai proses itu adalah kegiatan kognitif dan rasional manusia yang berlangsung dalam suatu proses untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Nah, agar kita dapat mencapai tujuan yang diharapkan itu, kegiatan ilmu pengetahuan itu perlu dilaksanakan dengan prosedur tertentu. Nah, di sini maksud dari ilmu sebagai prosedur ya, yang dimana di sana itu menggunakan cara-cara, langkah-langkah maupun
sarana-sarana yang kiranya mendukung terwujudnya tujuan tersebut. Nah, meskipun ada kesamaan mengenai prosedur umum dalam melakukan kegiatan berbagai macam ilmu pengetahuan, namun perlulah diperhatikan kemungkinan adanya cara-cara atau teknik-teknik yang berbeda antara jenis kegiatan ilmu pengetahuan yang satu dengan jenis lainnya. Nah, kemudian ada ilmu sebagai sebuah produk. Nah, itu tuh adalah hasil dari kegiatan ilmu pengetahuan, bukan hanya sekedar laporan tertulis untuk dibaca, diinformasikan, atau hanya sekedar disimpan saja, melainkan merupakan pemberitahuan serta penjelasan tentang alam semesta atau lingkungan kehidupan sosial untuk dimanfaatkan secara praktis dengan dijadikan dasar bagi kegiatan manusia dalam menata, mengolah serta memanfaatkan lingkungan alam dan lingkungan sosial ini bagi kesejahteraan hidup bersama umat manusia, atau dimanfaatkan secara teoritis dengan dijadikan dasar bagi kegiatan ilmiah selanjutnya. Nah, berdasarkan 3 dimensi ilmu yang tadi, definisi ilmu sebagai pengetahuan yang sistematis dan teruji adalah pengertian ilmu sebagai sebuah produk. Selanjutnya mengenai objek formal, yang dimana objek formal dari filsafat ilmu adalah filsafat itu sendiri. Nah, ada 3 landasan yang digunakan untuk melakukan pembahasan secara filosofis terhadap ilmu pengetahuan, yaitu yang pertama ada landasan ontologis, yang kedua ada landasan epistemologis, dan yang ketiga ada landasan aksiologis. Yang pertama, landasan ontologi. Kata ontologi berasal dari bahasa Yunani on atau ontos yang berarti ada atau keberadaan, dan logos yang berarti studi atau ilmu tentang. Dengan demikian, ontologi berarti pengetahuan tentang yang ada. Dalam studi filsafat, terma ontologi sering kali dikaitkan dengan metafisika. Bahkan, menurut Anthony Flew dikatakan bahwa ontologi merupakan cabang dari metafisika yang menaruh perhatian pada studi tentang hakikat yang ada. Nah, berdasarkan landasan ontologi, filsafat memberikan latar belakang tentang hakikat realitas sebagai wadah atau rumah kediaman ilmu pengetahuan. Nah, landasan ontologi menjadi dasar bagi sifat-sifat ilmu pengetahuan. Yang selanjutnya yaitu ada landasan epistemologis. Nah, landasan epistemologis mempersoalkan tentang ciri khas dari ilmu pengetahuan yang mencakup segala jenis ilmu pengetahuan bila dibandingkan dengan berbagai macam pengetahuan dan kegiatan yang dilakukan oleh manusia. Landasan epistemologis juga mempersoalkan tentang lingkup wilayah kerja ilmu pengetahuan sebagai objek dan sasarannya, serta target dari kegiatan ilmu pengetahuan yang ingin diusahakan serta dicapainya. Landasan epistemologis memberikan dasar pembahasan tentang cara kerja ilmu pengetahuan dalam usaha mewujudkan kegiatan ilmiah. Nah, di sini perlu dijelaskan langkah-langkah, metode-metode ilmu pengetahuan, dan sarana yang relevan dengan sasaran serta target kegiatan ilmiah yang dilakukannya. Nah, kemudian landasan aksiologis menjadi dasar pembahasan untuk menentukan nilai-nilai yang terkait dalam kegiatan ilmiah. Nah, selain nilai internal, perlu disadari adanya berbagai nilai kegunaan yang dapat ditemukan dalam ilmu pengetahuan sebagai implikasinya. Nah, filsafat ilmu sampai tahun 90-an telah berkembang pesat sehingga menjadi bidang pengetahuan yang amat luas dan sangat mendalam. Selanjutnya yaitu mengenai sejarah perkembangan ilmu. Pengalaman manusia sudah berkembang sejak lama. Yang dapat dicatat dengan baik ialah sejak tahun 600-an sebelum Masehi. Yang mula-mula timbul agaknya ialah pengetahuan filsafat, dan hampir bersamaan dengan itu berkembang pula pengetahuan sains dan pengetahuan mistik. Perkembangan sains didorong oleh paham humanisme. Nah, yang pertama itu adalah humanisme. Nah, humanisme ialah paham filsafat yang mengajarkan bahwa manusia mampu mengatur dirinya dan alam. Humanisme telah muncul pada zaman Yunani kuno. Nah, sejak zaman dahulu, manusia telah menginginkan adanya aturan untuk mengatur manusia.
Tujuannya ialah agar manusia itu hidup teratur. Hidup teratur itu sudah menjadi kebutuhan manusia sejak dahulu. Untuk menjamin tegaknya kehidupan yang teratur itu diperlukan aturan. Nah, manusia juga perlu aturan untuk mengatur alam. Nah, pengalaman manusia menunjukkan bila alam tidak diatur, maka alam itu akan menyulitkan kehidupan manusia. Sementara itu, manusia tidak mau dipersulit oleh alam. Bahkan, sebaiknya ya kalau dapat, manusia ingin alam itu mempermudah kehidupannya. Karena itu, harus ada aturan untuk mengatur alam. Nah, jadi pada zaman Yunani kuno itu, manusia itu tidak mau dipersulit oleh alam. Nah, bahkan sebaiknya katanya kalau dapat, kalau bisa, manusia ingin alam itu mempermudah kehidupannya. Nah, karena itu harus ada aturan untuk mengatur alam. Nah, bagaimana membuat aturan untuk mengatur manusia dalam alam? Nah, siapa yang dapat membuat aturan itu? Nah, orang Yunani kuno itu sudah menemukan manusia itulah yang membuat aturan itu. Nah, humanisme mengatakan bahwa manusia mampu mengatur dirinya sendiri dan alam. Jadi, manusia itulah yang harus membuat aturan untuk mengatur manusia dan alam. Bagaimana membuatnya dan apa alatnya? Nah, bila aturan itu dibuat berdasarkan agama atau mitos, maka akan sulit sekali menghasilkan aturan yang disepakati. Nah, yang pertama, mitos ini tidak mencukupi untuk dijadikan sumber membuat aturan untuk mengatur manusia. Dan kedua, mitos itu amat tidak mencukupi untuk dijadikan sumber membuat aturan untuk mengatur alam. Nah, kalau begitu, apa sumber aturan itu? Kalau dibuat berdasarkan agama, kesulitannya ialah agama mana? Nah, jika agama itu dijadikan sumber membuat aturan, nah yang menjadi kesulitan itu ialah agama mana gitu. Kan agama itu banyak ya. Nah, masing-masing agama menyatakan dirinya benar dan yang lain salah. Jadi, seandainya aturan itu dibuat berdasarkan agama, maka akan banyak orang yang menolaknya. Bila paham agamanya itu berbeda, otomatis manusia pada zaman itu yang memeluk agama yang berbeda akan menolak gitu, akan banyak pertentangan. Padahal kan aturan itu seharusnya disepakati oleh semua orang. Begitulah kira-kira mereka berpikir. Jadi pada zaman manusia pada zaman Yunani kuno itu begitu berpikirnya. Nah, menurut mereka aturan itu harus dibuat berdasarkan dan bersumber pada sesuatu yang ada pada manusia. Nah, alat itu ialah akal. Itu disebabkan pertama karena akal dianggap mampu, dan kedua karena akal pada setiap orang bekerja berdasarkan aturan yang sama. Nah, aturan itu ialah logika alami yang ada pada akal setiap manusia. Akal itulah alat dan sumber yang paling dapat disepakati. Nah, dari sanalah humanisme melahirkan rasionalisme. Nah, selanjutnya dari humanisme berkembang menjadi rasionalisme. Nah, melahirkan rasionalisme. Nah, rasionalisme ini ialah paham yang mengatakan bahwa itulah alat pencari dan pengukur pengetahuan. Pengetahuan dicari dengan akal. Nah, temuannya diukur dengan akal pula. Dicari dengan akal maksudnya ialah dicari dengan berpikir logis. Diukur dengan akal maksudnya diuji apakah temuan itu logis atau tidak. Bila logis artinya benar, dan bila tidak logis artinya salah. Nah, dengan hal itulah aturan untuk mengatur manusia dan alam itu dibuat. Nah, ini juga berarti bahwa kebenaran itu bersumber pada akal. Dalam proses pembuatan aturan itu, ternyata temuan akal itu seringkali bertentangan. Sebagai contoh seperti ini. Bila seseorang mengatakan bahwa masalah A itu logis. Nah, dan juga masalah B oleh orang lain dianggap logis pula. Padahal masalah A dan masalah B itu tidak sama, bahkan kadang-kadang itu bertentangan. Namun, menurut sebagian orang masalah A logis dan masalah B juga logis. Nah, orang-orang sofis pada zaman Yunani kuno dapat membuktikan bahwa bergerak sama dengan diam. Nah, kedua-duanya sama logisnya. Kemudian sebagai contoh seperti ini. Apakah anak panah yang melesat dari busurnya bergerak atau diam? Kedua-duanya benar. Apa itu bergerak?
Bergerak ialah bila sesuatu pindah tempat dan anak panah itu pindah dari busur ke sasaran. Jadi anak panah itu bergerak. Logis kan, dapat dikatakan bahwa itu adalah benar. Nah, anak panah itu juga dapat diartikan diam. Diam ialah bila sesuatu pada sesuatu waktu berada pada suatu tempat. Anak panah itu setiap saat berada di suatu tempat. Jadi anak panah itu diam. Nah, ini pun benar karena argumen ini juga logis. Jadi bergerak sama dengan diam sama-sama logis. Nah, apa yang diperoleh dari kenyataan itu? Yang diperoleh ialah berpikir logis tidak menjamin diperolehnya kebenaran yang disepakati. Padahal aturan itu seharusnya disepakati. Nah, kalau begitu diperlukan alat. Nah, alat itu ialah empirisme. Kemudian apa itu empirisisme atau empirisme? Empirisisme ialah paham filsafat yang mengajarkan bahwa yang benar ialah yang logis dan ada yang empiris. Dalam hal anak panah tadi, menurut empirisisme yang benar adalah bergerak, sebab secara empiris dapat dibuktikan bahwa anak panah itu bergerak. Coba saja jika perut kita menghadang anak panah itu, nah perut kita akan tembus. Benda yang menembus sesuatu haruslah benda yang bergerak. Karena ya memang sesuatu yang diam tidak akan mampu menembus. Nah ya, jadi logis juga ya seperti itu. Nah, dengan empirisisme inilah aturan untuk mengatur manusia dan alam itu dibuat. Nah, tetapi ternyata empirisisme masih memiliki kekurangan. Nah, kekurangan empirisisme ialah karena ia belum terukur gitu. Empirisisme hanya sebagai konsep-konsep yang umum. Kata empirisisme, air kopi yang baru diseduh ini panas, nyala api ini lebih panas, besi yang mendidih ini sangat panas. Nah, kata empirisisme, kelereng ini kecil, bulan lebih besar, bumi lebih besar lagi, matahari sangat besar. Nah, demikianlah seterusnya. Nah, empirisisme hanya menemukan konsep yang sifatnya umum. Konsep itu belum operasional karena belum terukur ya, jadi masih diperlukan alat lain. Nah, alat lain itu ialah positivisme. Nah, maksudnya tadi empirisisme belum terukur itu hanya disebutkan misalkan ini kecil, ya ini lebih besar, ya ini lebih besar lagi, dan yang lainnya sangat besar. Jadi belum terukur gitu. Yang disebut kecil itu berapa ukurannya, yang lebih besar itu berapa gitu. Jadi hanya menemukan konsepnya itu yang bersifat umum gitu, belum ada yang terukur gitu. Maka dibutuhkanlah positivisme. Kemudian alat yang diperlukan untuk empirisisme itu adalah positivisme. Nah, positivisme mengajarkan bahwa kebenaran ialah yang logis, ada bukti empiris, dan yang terukur. Nah, terukur inilah sumbangan penting positivisme. Jadi, hal panas yang tadi dijelaskan di empirisisme itu oleh positivisme dikatakan dilengkapi. Air kopi ini 80 derajat Celcius, atau suatu benda ini itu 1 meter panjangnya, atau misalkan sesuatu itu beratnya 1 ton, dan seterusnya. Nah, ukuran-ukuran ini itu operasional, kuantitatif, tidak memungkinkan perbedaan pendapat. Nah, sebagaimana dilihat, aturan untuk mengatur manusia dan aturan untuk mengatur alam yang kita miliki sekarang bersifat pasti dan rinci. Jadi operasional gitu. Jadi maksudnya, jika pada saat di empirisisme di sana itu konsepnya itu bersifat umum gitu, belum terukur, tetapi ketika sudah menunjuk pada positivisme itu dilengkapi lagi dengan sesuatu yang terukur, yang dimana sesuatu yang terukur itu tidak memungkinkan untuk perbedaan pendapat, karena itu tuh disepakati oleh semua manusia. Nah, positivisme sudah dapat disetujui untuk memulai upaya membuat aturan untuk mengatur manusia dan mengatur alam. Kata positivisme, ajukan logikanya, ajukan bukti empirisnya yang terukur. Nah, tetapi bagaimana caranya? Kita masih memerlukan alat lain. Alat lain itu ialah metode ilmiah.
sayangnya metode ilmiah sebenarnya tidak mengajukan sesuatu yang baru. Metode ilmiah hanya mengulangi ajaran positivisme, tetapi lebih operasional. Metode ilmiah mengatakan untuk memperoleh pengetahuan yang benar, lakukanlah langkah-langkah berikut. Nah, mula-mula buktikan bahwa itu logis. Kemudian ajukan hipotesis berdasarkan logika itu. Nah, kemudian lakukan pembuktian hipotesis itu secara empiris. Lalu sejarah pengembangan yang terakhir itu adalah menuju metode riset atau metode ilmiah. Nah, metode ilmiah itu secara teknis dan rinci menjelaskan dalam satu bidang ilmu yang disebut metode riset. Nah, metode riset menghasilkan model-model penelitian. Model-model penelitian inilah yang menjadi instansi terakhir dan memang operasional dalam membuat aturan untuk mengatur manusia dan alam tadi. Nah, dengan menggunakan metode penelitian tertentu, kita mengadakan penelitian. Nah, hasil-hasil penelitian itulah yang kita warisi sekarang berupa tumpukan pengetahuan sains dalam berbagai bidang sains. Nah, inilah sebagian dari isi kebudayaan manusia. Isi kebudayaan yang lengkap ialah pengetahuan sains, filsafat, dan mistik. Nah, jadi urutan dalam proses terwujudnya aturan atau kebenaran atau sains itu diuraikan sebagai berikut, yaitu yang pertama dari mulai humanisme, kemudian menuju rasionalisme, kemudian empirisisme, positivisme, metode ilmiah, kemudian metode riset. Nah, nanti model-model penelitian dari metode riset itu ada model-model penelitian, nanti ada aturan untuk mengatur manusia dan ada aturan untuk mengatur alam. Baik, sekarang menuju kepada pembahasan yang terakhir, yaitu mengenai perbedaan sains barat dan sains timur. Nah, dalam sains barat lebih cenderung menggunakan instrumen empirisisme dan rasionalisme sebagai instrumen pokok utama, yang dimana empirisisme empirik logis spekulasi lebih cenderung diprioritaskan. Sedangkan dalam sains timur lebih berpatokan kepada Al-Quran atau wahyu, yang mana harus bersesuaian dan semaksimal mungkin meminimalisir kontradiksi. Nah, yang kedua, dalam sains barat lebih cenderung menggunakan hipotesa-hipotesa sementara, sehingga kalkulasi dalam sains barat lebih cenderung ke spekulatif. Sedangkan dalam sains timur lebih memahami menggunakan dogma ataupun teks kitab suci sebagai patokan, sehingga hal ini menjadi pedoman aksioma dalam sains timur ketika mengkaji sains. Nah, yang ketiga, dalam sains barat memiliki sistem penelitian dalam bentuk spekulasi dan materialisme. Sedangkan dalam sains timur lebih memahami sains dalam bentuk metafisika dan sekaligus sains dalam Islam juga menyeimbangi dengan bahan kajian materialisme dan kajian metafisika. Nah, yang selanjutnya yaitu dalam sains barat lebih bebas menilai suatu objek kajian dan bebas menggunakan instrumen, sedangkan sains timur lebih berpatokan ke teks dan dogma sehingga memiliki batasan dalam ruang lingkup sainsnya. Yang selanjutnya, sains barat lebih rasional dibandingkan sains timur dari segi pembuktian ilmiahnya. Yang selanjutnya, kesimpulan yang dibuat sains barat lebih memandang humanisme, sedangkan sains timur juga memandang humanisme sekaligus ilmu ketuhanan pula dalam kajiannya. Nah, sains barat bersifat objektif dan universal, sedangkan sains timur terkadang diterima dan terkadang tidak oleh sebagian umat manusia. Nah, yang terakhir, sains barat memiliki tujuan memanfaatkan sains demi kemaslahatan umat manusia, dan begitu pula sains timur memiliki tujuan kemaslahatan umat manusia, tapi tidak anomali atau tidak menyimpang dengan kitab suci. Jadi sesuai dengan apa yang ada di dalam kitab suci. Baik teman-teman, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai materi filsafat ilmu. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian maupun materi, karena saya juga masih dalam tahap pembelajaran. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.